Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai statistika, yakni materi dari kelas 3 SMP atau kelas 9 SMP. Jadi apa itu statistika? Statistika adalah kumpulan cara-cara serta aturan pengumpulan, pengolahan, dan juga penarikan kesimpulan dari suatu data. Di dalam statistika ada yang dinamakan dengan populasi dan sampel. Populasi adalah himpunan semua objek penelitian. Misalnya, kita akan mendata nilai matematika seluruh siswa SMPA. Maka, yang menjadi populasinya adalah siswa SMPA tersebut. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang benar-benar diteliti atau diamati. Bila pada populasi tadi kita akan mendata nilai matematika seluruh siswa SMPA yang mereka raih, waktu sehari sudah pasti tidak cukup untuk mendata siswanya satu persatu kan. Maka hal yang dapat kita lakukan atau langkah yang bisa kita lakukan yakni dengan mengambil nilai dari beberapa siswa guna mewakili nilai siswa yang lainnya. Nilai beberapa siswa tersebutlah yang disebut dengan sampel. Nah, selanjutnya kita akan membahas min. Min juga dikatakan sebagai rata-rata. Nah, apa itu min? Min atau rata-rata adalah jumlah seluruh nilai data atau juga datum dibagi dengan banyaknya data atau datum. Nah, yakni rumusnya seperti berikut, yaitu X dengan garis di atas sama dengan sigma XI per N, dimana keterangannya adalah X dengan garis di atas itu adalah menyatakan min atau rata-rata. Kemudian sigma XI menyatakan jumlah seluruh nilai data atau datum. Kemudian N yakni menyatakan banyaknya data atau datum. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam contoh untuk mencari min atau rata-rata. Untuk suatu nomor tertentu pada kertas ujian matematika, seorang peserta ujian matematika bisa mendapatkan skor 1, 2, 3, 4, ataupun 5. Skor yang dicapai oleh 40 orang siswa untuk nomor tertentu ini ditunjukkan oleh tabel berikut. Jadi kita bisa dapat melihat tabelnya, di mana untuk nilai 0 didapatkan oleh 4 orang, untuk nilai 1 didapatkan oleh 3 orang, untuk nilai 2 didapatkan oleh 6 orang, untuk nilai 3 didapatkan oleh 5 orang, untuk nilai 4 didapatkan oleh 9 orang, dan untuk nilai 5 didapatkan oleh 13 orang. Nah, dari data tersebut kita diminta untuk menghitung min ataupun rata-ratanya. Jadi penyelesaiannya kita masukkan rumus min atau rata-rata, yaitu tadi X sama dengan sigma XI per N. Jadi menjadi sama dengan kita kalikan banyaknya peserta dengan nilai yang didapatkan, kemudian kita jumlahkan, maka menjadi sama dengan 4 dikali 0 ditambah 3 dikali 1 ditambah 6 dikali 2 ditambah 5 dikali 3 ditambah 9 dikali 4 dan ditambah 13 dikali 5 dibagikan dengan 40, karena tadi kan dikatakan banyak siswanya ada 40 orang siswa, sehingga dibagikan 40. Maka dapatlah hasilnya 4 kali 0 ditambah 3 kali 1 ditambah 6 kali 2 ditambah 5 kali 3 ditambah 9 kali 4 ditambah 13 kali 5 ini yakni 131. Kita bagikan dengan 40.
Maka 131 dibagi 40 dapatlah hasilnya 3,275. Nah, yang selanjutnya yaitu median. Apa sih median itu? Sebelumnya median juga disebut sebagai nilai tengah. Nah, median atau nilai tengah adalah nilai data yang terletak di tengah, di mana sudah diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, rumus dari mencari median untuk jumlah data ganjil yaitu ME, M besar, E kecil, atau kita sebut saja ME sama dengan X N ditambah 1/2. N ini adalah banyaknya data. Kemudian untuk mencari median dengan jumlah data genap, yaitu rumusnya ME sama dengan setengah X N/2 ditambah X N/2 ditambah 1. Nah, keterangannya yaitu ME ada menyatakan median atau nilai tengahnya. Untuk N menyatakan jumlah datanya atau banyaknya data. Kemudian X menyatakan nilai data. Nah, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam contoh untuk mencari median atau nilai tengah. Untuk nomor 1, contohnya tentukan median dari data berikut. Jadi datanya adalah 10, 4, 3, 8, 6, 5, 6, 7. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian setelah kita urutkan, kita coret secara berimbang kiri dan kanan angka-angkanya. Jadi di sini jika kita coret secara berimbang, di sini kita coret sampai 4 angka, dari kanan juga sampai 4 angka, sehingga didapatlah nilai tengahnya yaitu 6 atau mediannya. Nah, untuk soal yang kedua yaitu terdapat data tunggal yang telah diurutkan sebanyak 99 buah, maka tentukan data keberapa yang menjadi mediannya. Nah, sebelumnya tadi kan terdapat 2 rumus untuk mencari median, yakni untuk data ganjil dan data genap. Di sini kita lihat bahwa datanya itu berjumlah 99 buah. Itu artinya dia adalah data ganjil. Maka kita gunakan rumus ME sama dengan XN ditambah 1/2 sama dengan X, tadi N-nya adalah 99, maka kita masukkan 99 ditambah 1/2, maka menjadi sama dengan X 50. Jadi data yang menjadi mediannya yaitu data ke-50. Nah, yang berikutnya yaitu soal nomor 3. Masih untuk mencari median atau nilai tengah. Hasil pengukuran tinggi badan 10 siswa yang dijadikan sampel yaitu 169, 170, 180, 167, 172, 165, 175, 171, 160, 173. Nah, itu dia datanya. Kemudian kita diminta untuk menghitung median atau nilai tengah dari data tinggi badan siswa tersebut. Nah, kita gunakan penyelesaiannya karena kita lihat terlebih dahulu di sini datanya berjumlah 10, yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah,
Angka 10 itu kan kita ketahui bahwa angka 10 adalah angka genap, sehingga kita menggunakan rumus ME sama dengan setengah XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Kita substitusikan angka-angkanya atau kita masukkan angka-angkanya menjadi sama dengan setengah X, N-nya yaitu tadi 10, banyaknya data ini yaitu 10 dibagikan 2 ditambah X, N-nya 10 dibagi 2 ditambah 1 menjadi sama dengan setengah X5 ditambah X6. Jadi mediannya itu kita cari dari X5 ditambah X6. Nah, setelah kita cari di data yang keberapa mediannya, kemudian kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi ini dia pengurutannya: 160, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 180. Nah, maka mediannya adalah ME sama dengan setengah. Kita perhatikan data kelima yaitu 1, 2, 3, 4, 5 yaitu angka 170, sehingga kita masukkan X5 nya yaitu 170 ditambah X6 nya yaitu 171. Maka kita tambahkan 170 ditambah 171, dapatlah hasilnya 341. Maka setengah dikali 341 didapatlah hasilnya 170,5. Yang berikutnya yaitu modus. Modus adalah angka yang paling sering muncul atau angka yang frekuensinya paling tinggi. Contoh pertama yaitu tentukan modus dari 26, 29, 26, 23, 11, 6, 19, 29, 20, 33, 45, 2, 29, 47, 29. Nah, maka jawabannya di sini dapat kita perhatikan yang nilai yang sering muncul itu adalah angka 29, yakni sebanyak 4 kali. Maka modus dari data tersebut adalah 29. Nah, untuk contoh yang berikutnya, tentukan modus data dari tabel berikut. Berikut datanya pada tabel yaitu nilai 3 frekuensinya 2, nilai 4 frekuensinya 9, nilai 5 frekuensinya 6, nilai 6 frekuensinya 3, nilai 7 frekuensinya 8, nilai 8 frekuensinya 4, nilai 9 frekuensinya 2. Maka dari data berikut kita dapat tahu frekuensi yang paling tinggi terdapat di nilai keempat atau angka 4, yakni 9. Jadi modus dari data ini adalah 4.